Tolong PowerPoint-nya. Saudara, saya mulai dengan disclaimer ya, dengan sebuah pernyataan bahwa saya bukan ahli jantung, saudara ya. Dan saya juga bukan ahli hati. Tapi saya tetap mau melanjutkan kenapa hati penting bagian kedua, saudara. Karena dalam hidup saya itu pertanyaan yang cukup panjang saya tanyakan dengan diri saya. Apa sih itu hati gitu ya? Karena biasanya orang itu cuma berurusan dengan otak, dengan pikiran. Kalau ditanya IQ-nya berapa gitu ya kan, nggak ditanya hatinya bagaimana, saudara ya. Bicaranya otak, kepandaian, kepintaran. Padahal masalah utama manusia itu masalah hati, saudara. Ya, next, saudara. Yang lalu saya sudah buat singkatan. Jadi hati ini bukan lever ya, saudara ya. Hati di sini bicara jantung, jantung hati. Kita sudah bahas tentang health-nya, kesehatannya. Bagaimana apakah hati kita masih sedap seirama dengan Tuhan, masih punya perasaan getar sama Tuhan ya. Sudah dibahas kemarin tapi nanti saya akan ulang lagi sedikit. Dan kita akan membahas dalam waktu singkat tentang singkatan dari E-nya emotion atau emosi, kemudian attitude sebenarnya sudah dibahas sama Ibu Coach cukup panjang, sikap, response ya, dan thought, pikiran. Mari kita mulai dulu, saya ulang sedikit tentang hati. Next. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi hati kita ini menentukan, ya. Jadi kalau selama sekian puluh tahun hati saya beku, sebenarnya seluruh hidup saya itu beku, saudara. Sampai makan pun tak ada rasanya, sampai bernyanyi pun karena kewajiban. Itu semua gara-gara hati, saudara. Ya, jadi hati itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kata hati itu dikatakan dari levav, artinya tempat, emosi, passion. Passion itu gelora ya saudara. Courage, keberanian. Affection itu keinginan, pusat segalanya. Bahkan dikatakan juga hati nurani. Itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunaninya kardia. Itu pusat dari semua kehidupan manusia ya. Pusat intelek, pusat perasaan, pusat kehendak, dan pusat kerinduan atau desire. Kalau saudara baca Alkitab khususnya dalam bahasa Inggris, kerinduan hatiku, desire of my heart, itu selalu keluar seringkali dan seringkali. Next. Ini yang Yesus katakan, hati manusia. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul apa saudara? Pertama, segala pikiran jahat. Nanti saya akan lebih banyak di situ karena pergumulan saya di situ banyak ya. Termasuk percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kira-kira dari list itu ada berapa dalam diri kita? Ya, adakah yang tidak ada listnya? Ya, saudara jawab di dalam hati. Kalau dalam bahasa The Message-nya dikatakan, itulah yang keluar dari seseorang yang mencemari. Kalau bahasa Inggris sebenarnya pollute, mempolusi, saudara. Polusi kan sering polusi bukan polisi, saudara ya. Polusi itu seringkali tidak bisa dihindari, saudara. Kita hidup di zaman yang penuh polusi sebenarnya. Polusi udara, polusi sosial media, polusi alam roh gitu ya. Itu selalu terjadi. Nah, dikatakan yang keluar dari hati adalah kecabulan, hawa nafsu, pencurian, dan seterusnya. Dan semua ini adalah muntahan. Semua ini keluar dari hati. Jadi sangat penting bahwa kita benar-benar berurusan dengan hati kita. Karena itu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, dan itu terutama mempengaruhi tindakan kita. Ini baru pengulangan ya saudara ya. Nah, dan saya berkata kenapa saya mulai dengan disclaimer saya bukan ahli hati. Tuhan berkata seperti ini saudara. Hanya Tuhan ya, hanya Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apapun yang paling licik nggak bisa dikalahkan dengan hati. Ya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Inilah pengharapan kita saudara. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi kalau kita nggak jalan dengan Tuhan, nggak minta Tuhan sinari hati kita, nggak minta Tuhan berurusan dengan hati kita nggak akan ngerti kok hati kita.
Gak bisa, saudara. Saya pikir saya baik-baik, ternyata tidak baik-baik. Saya pikir saya sudah tidak beku, ternyata masih beku. Ya. Saya pikir niat saya tulus, motif saya benar, ternyata kesombongan kok isinya, saudara. Licik, hati kita ini mudah menipu, ya. Tetapi Tuhan berkata, aku yang memiliki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal tingkah langkahnya, setimpal hasil perbuatannya. Kata licik itu dari kata akop, artinya bukit kecil yang membengkak, saudara. Hati kita ini seringkali membengkak dan kita tidak tahu. Ya, itu artinya curang, bengkok, dan tercemar. Nah, bayangkan kalau hati, saudara, kalau saudara pernah belajar ilmu hati, ini hati beneran ya, lever. Kalau hati bengkak itu bisa mata kuning, saudara, bisa kulit kuning, itu mempengaruhi seluruh tubuh. Sama dengan jantung hati. Kalau hati kita ini tidak benar, tidak lurus, kita nggak minta berurusan dengan Tuhan, itu berdampak dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, kata membatu itu dari kata artinya rapuh, lemah, dan melankolis. Nah, ini agak menyinggung saya, saudara ya. Kemarin saya ngobrol sama ibu. Saya tuh dulu, saudara, saya pernah saksikan sama saudara ya. Saya sangat melankolis sejati. Kalau saya lagi punya masalah dan sedih, saya akan nyanyi lagu yang sangat sedih dan saya harus sampai nangis. Kalau belum nangis saya belum puas. Nanti kalau udah nangis saya reda, saudara. Rasanya bebas gitu. Itu melankolis. Kemudian kalau saya lagi mutung, saya akan ngerem di kamar, saya tidur, tidak mau makan, tidak mau ngapain, sampai kelaparan, baru saya terpaksa bangun. Magis makan, saya balik lagi. Dan ibu tanya, gimana sembuhnya? Nah, itu saya nggak tahu. Satu hari saya, singkat cerita, Tuhan buat jatuh cinta, saya cari Tuhan, saya ketemu Tuhan, dipenuhi roh Tuhan. Tiba-tiba nggak bisa lagi, saudara. Tapi menurut saya ada satu kata yang sering juga diucapkan sama Ibu Nita Joel, kata dunamis. Itu bukan cuma kuasa mujizat, kuasa Roh Kudus, tapi salah satu artinya adalah excellent soul. Jiwa yang excellent, yang luar biasa. Dan ketika kita membiarkan roh Tuhan memenuhi kita, berurusan dengan hati kita, dan menurut saya salah satu yang kita perlu punya adalah kita ini harus muak dengan kondisi itu. Kita harus frustasi dengan. Karena saya bilang, kenapa saya harus begini? Kenapa kalau saya punya masalah saya harus nangis, benar-benar termehek-mehek, saudara? Dan lagunya itu lagu Wahai Kau Burung Dalam Sangkar. Nah, kalau Buin tahu itu ya. Kalau yang angkatan milenial mungkin nggak tahu. Itu lagu benar-benar nyayat sembilu, saudara. Dan saya akan nangis, benar-benar nangis. Untungnya sendirian sih, saudara ya. Kamar saya hidup tinggal sendirian. Dan buat saya, kenapa sih mesti begini gitu, ya? Kalau udah mutung juga begitu ya. Mungkin kalau sekarang bukan mutung tapi MMGJ, saudara ya. Dan kalau ini dalam bahasa aslinya ya, tidak dapat disembuhkan. Mungkin ada bagian-bagian hati kita, Tuhan benar-benar harus transplantasi, gak bisa disembuhkan, ya mungkin ya. Contohnya menurut saya ini gak bisa rasa makanan, saudara. Ya makannya karena lapar aja. Tapi umur 40 saya masih ingat, umur 40, saudara. Saya mimpi ada sebuah binatang sebesar, kalau saudara tahu biji salak ya, salak pondoh, itu ada di sini saya. Dan dalam mimpi itu dikatakan cuma 2 pribadi yang bisa mencabut itu. Satu Pak Yusak, satu Pak Agung. Nah, pas saya ke Bandung, saya cerita sama Pak Yusak. Saya mimpi begini. Seperti biasa beliau diam dulu, gak lama beliau datang. Iya, sudah waktunya harus dicabut. Saya didoakan, dan sejak itu, saudara, itu makan apapun enak benar. Nah, itu masalah, saudara, karena sudah umur 40, makan sedikit jadi daging, saudara ya. Tapi enggak waktu itu Bu, enggak. Sekarang enggak jadi daging, jadi kekuatan. Amin. Jadi kekuatan, jadi energi. Waktu itu, saudara ya, waktu saya sempat sampai hampir 100, saudara, berat badan saya. Sekarang 82. Entahlah ya. Tapi saya mau berkata, seringkali ada hal-hal yang hanya Tuhan sendiri yang bisa berurusan dengan saudara. Makanya saudara tidak bisa, kalau urusan hati, saudara harus berurusan dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Ya kadang-kadang ya, seringkali juga nabi-nabi menyampaikan sesuatu. Tapi dalam pengalaman hidup saya, kita ini harus frustrasi. Saya harus frustrasi dengan yang namanya melankolis.
Saya frustasi yang terutama ya, nanti mungkin saya nggak cerita lagi, sekarang aja mumpung ingat. Saudara, dulu waktu saya muda sekali, saya ini suka sekali fantasi. Fantasi bukan yang bagus, yang jorok. Saya baca novel-novel jorok. Saya ini punya foto memori. Jadi apa yang saya bayangkan itu saya akan ingat, saudara. Kalau saya suka seorang perempuan, saya akan bayangkan dan saya akan ingat sampai bawa pulang. Beneran, saudara. Kalau saya nonton, makanya saya jarang nonton, kenapa? Karena tertangkap. Waktu itu saya harus menemani ibu coach, ya, John Rick meninggal. Temenin saya udah takut, saudara. Karena saya tahu kalau saya cerita John Rick, itu langsung keluar kok di kepala saya. Fisiknya beliau. Itu saya, saudara. Nah, saya bertobat, saya cinta firman, tapi sejujurnya seringkali di tengah ibadah, di tengah hadirat dan urapan Tuhan, ini kotor, saya nggak tahu keluar dari mana. Betul, saudara. Jadi saya berurusan, saya minta Tuhan, darah Tuhan, saya pokoknya udah pentahiran, apapun sudah saya kerjakan, patahkan kutuk dan sebagainya. Tapi satu kuncinya, saudara, saya ini benar-benar frustrasi. Tuhan, masa sih nggak bisa punya pikiran bersih, punya pikiran jernih, masa sih nggak bisa? Saya merenungkan firman, saya belajar firman, saya frustasi, saya bilang saya mau bersih Tuhan. Dan sejujurnya 2 tahun ini, saudara, saya benar-benar menikmati yang namanya pikiran itu bersih. Bisa loh, saudara. Bisa kalau engkau berurusan dengan hatimu, berurusan dengan akar. Mau atasanmu kayak apa, enggak peduli. Saya percaya begini, saya buat statement. Pengorbanan Yesus itu cukup. Apapun. Tapi saudara nggak bisa pakai alasan. Mari berurusan sampai ke akarnya. Bahkan kalau perjamuan itu minta ya. Karena di Alkitab berkata, darah Yesus itu berbicara lebih kuat dari darah Habel. Apalagi darah orang jahat. Apalagi DNA orang jahat. Minta darah Yesus itu membersihkan sumsum, tulang, DNA-mu. Sampai bersih dan berurusan dengan itu hal. Benar-benar sampai ke akarnya. Apapun ya. Menurut saya sudah nggak bisa melo, saudara. Betul. Ya, nggak bisa melo. Mutung pun sudah nggak bisa. Tapi sekali lagi, Tuhan janji, aku Tuhan yang menyelidiki. Ya, Tuhan mau kita menikmati. Menurut saya, kekristenan itu asik banget. Menurut saya, kekudusan itu nikmat banget. Kekudusan itu bukan nggak boleh sentuh ini, nggak boleh sentuh ini. Seperti saya katakan ya, kalau Bu Iin nonton film dapat ilmu, dapat ngobrol sama Tuhan. Kalau saya beda, saudara. Nonton film jadi aneh-aneh. Ya. Makanya saya jarang nonton film. Kalau nonton pun saya lebih suka sport atau action gitu, saudara ya. Hanya sekedar hiburan. Poinnya kalau saudara mau membenarkan hati, kamu harus tahu, harus sadar hati kita bermasalah. Masalahnya di mana dan perlu diperbaiki. Ini baru ngulang yang lalu ya, saudara ya. Tapi bersyukur ada janjinya Tuhan. Next. Janjinya adalah Tuhan akan beri hati yang baru dan hati yang taat. Ganti yang lama, saudara. Nah, kalau kita nggak tahu hati kita bermasalah, gimana mau mengganti, saudara ya? Kan nggak tiba-tiba ganti dong hatiku. Nggak begitu caranya, saudara. Ya, kadang-kadang mungkin nggak perlu diganti, cuma perlu diperbaiki. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, kata baru dari kata hadas artinya juga baru atau fresh atau hal baru, tapi juga akar katanya dikatakan begini, diperbaharui, renew ya, atau rebuild, dibangun ulang, repair, diperbaiki, dibangun ulang. Nah, itu dalam hidup kita coba harus ambil waktu, saudara. Menurut saya ada seni yang hilang dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah, saya nggak tahu bahasa Indonesia contemplation. Berurusan, kenapa sih aku ini marah terus? Cari akarnya. Contohnya ya, saya ini nggak tahan nada tinggi, saudara. Waktu kami pertama kali menikah, saya nggak tahan. Dan istri saya nggak tahan dengan diamnya saya. Menurut saya sampai hari ini nggak tahan juga. Nah, saya pikir itu gara-gara istri saya dulu. Tapi ketemu orang lain yang dekat dengan saya, sama juga. Khusus untuk orang yang kayak ada hubungan gitu. Itu nada tinggi itu sangat mengerikan buat saya.
Aneh kan? Satu hari saya merenung, saya bilang, Tuhan, saya ini suka melihat ini gejala-gejala ini akarnya kemana. Dan saya mulai merenung dan saya berkata, Tuhan, ini akarnya di mana sih? Dan tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan masa kecil saya, saudara. Jadi ayah saya itu kalau panggil kami, itu panggil dengan suara keras, saudara. Luki, kami akan lari dengan dak dik duk, saudara. Dan waktu itu kami tidak punya hubungan baik dengan ayah kami. Jadi kalau ayah saya pulang, kak saya ini, terutama saya akan lari ke belakang supaya nggak ketemu. Tapi kalau dipanggil pasti begini. Dan bukan cuma kami, tetangga kami pun, kalau ayah saya gitu aja, udah takut. Saudara bayangkan saya tinggal sobat seperti itu, dan itu rupanya penyebabnya. Dan saya mulai bereskan. Hati saya itu serapu itu, saudara, dengan nada tinggi. Bisa nangkep ya? Saya kasih contoh aja karena susah menjelaskannya, saudara. Lebih baik kasih contoh sebuah pengalaman demi pengalaman. Nah, dan hati saya diperbaiki sama Tuhan. Nah, tapi kalau bicara kebekuan, karena itu dari dalam kandungan menurut saya sudah berjuang, saya nggak tahu mungkin 40 tahun lebih. Dan menurut saya, baru pulih itu ulang tahun yang lalu. Karena tiba-tiba ada seorang bernubuat berkata begini, mulai hari ini hatimu akan selalu bergelora, hatimu akan selalu penuh dengan cinta. Menurut saya itulah diciptakan ulang. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diciptakan ulang. Sambil saya cerita, saudara berurusan, Tuhan di mana sih? Aku ini kok begini terus, gejalanya apa? Gejalanya apa, ya? Saudara harus minta Roh Kudus supaya kita bisa melihat betapa mengerikannya hal itu. Saya harus melihat bahwa kebekuan saya bukan hanya enak buat Tuhan, termasuk buat keluarga saya, termasuk buat istri saya dan anak-anak saya tahu. Tapi saya nggak bisa keluar. Tapi saya harus melihat dengan bahwa itu menyakitkan. Saya bisa bayangkan nggak? Saya kasih contoh yang gampang lah ya. Kalau saya habis makan durian, saya deket Bu In dan ngobrol, itu nggak enak buat beliau. Bisa nangkap ya? Nah, kadang-kadang hati kita ini seperti itu, saudara. Kita pelayanan habis marah, dan percayalah iblis tahu provokator yang terbaik. Mau retreat, anak sakit teriak-teriak, itu saudara, hati saudara. Tapi kita harus berurusan dengan hati. Beresin dulu, jangan bawa masalah keluargamu di tempat ini. Bisa nangkep ya? Makanya kita berkata kalau datang ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu, betul? Halo, saudara ini udah mau makan ya? Iya. Tapi ini sangat penting memasuki pintu gerbang kelimpahan. Saya jadi ingat begini, uang itu katalisator terbaik, saudara. Kalau kita ini pelit, kalau nanti kita kaya, kita akan semakin pelit. Kalau kita ini pemurah hati, semakin kaya semakin murah hati. Saya bersyukur Tuhan berurusan dengan kepelitan saya, saudara ya. Oke. Saudara harus minta Roh Kudus, Roh kebenaran menerangi hatimu sampai engkau bisa lihat itu menyakitkan Tuhan, itu mencemari, itu mempolusi hidup kita. Oke. Next ya. Ini yang kemarin, yang beberapa waktu yang lalu. Nah, coba cek kesehatan hati kita ya. Secara fisik juga perlu ngecek jantung, saudara. Tekanan darahmu berapa, ya toh? Itu secara fisik. Tapi itu urusannya dokter Lia lah ya. Saya sekali sudah disclaimer, saya bukan dokter jantung dan saya juga bukan ahli hati. Cuma ini menjadi pembelajaran saya hari-hari ini, dan saya rasa Ibu ini lebih ahli lah, lebih pakar ya. Saya ini kalau dokter kebanyakan teori fisika gitu ya. Untuk mempraktekannya perlu profesornya nanti ya. Cek seirama nggak hati kita dengan Tuhan, on track nggak? Saudara di destiny Tuhan nggak? Saya cerita sedikit ya. Saya waktu itu berjalan sama Ibu ke Surabaya, lagi ngobrol, saudara, tiba-tiba Ibu berkata, berhenti Luk, saya melihat surga terbuka dan saya lihat buku destinimu. Ada 4, saudara, di itu ada 4 waktu itu. Dan saya dengarkan, saya rekam
Dan saya ini punya catatan setiap firman, setiap khotbah, setiap nubuatan yang rema buat saya. Ternyata menurut saya 3/4-nya itu on track, saudara. Tambah-tambah yang baru. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Itu artinya saudara lagi seirama gak dengan Tuhan? Saudara on track gak sama Tuhan? Datang ke sini, saudara ini mau apa gitu. Ini saatnya kita membuka hati dan biarkan roh Tuhan bicara. Sejujurnya saya kadang-kadang di pujian itu Tuhan lagi ngomong ini beresin. Saudara saya ingat ya, ini sedikit ulang. Saya lagi di sini lagi ngomong telur busuk, saudara. Buat saya itu nggak ada masalah lah dengan itulah. Saya selalu cerita dan nggak ada hard feeling, nggak ada rasa apa-apa. Tapi roh Tuhan tuh jelas sekali ngomong, beresin tuh telur busuk. Jarang Tuhan ngomong keras sama saya seperti itu. Mungkin sebel kali ngomongin tapi nggak nangkep di hati. Hatinya nggak nangkep bahwa itu tuh mengerikan gitu ya. Saya pernah cerita tapi karena waktu nggak usah jelaskan ya. Apakah saudara masih punya antusias buat Rosh Hashanah? Semangatkah saudara atau kembalilah event lagi? Pokoknya yang penting bagian pilar selesai, bagian yang lain nggak perlu. Itu jangan saudara ya. Karena ini gerbang, karena ini tahun Pet Dalet. Gerbang yang ajaib, gerbang yang 7 gerbang yang ajaib, bahkan menurut saya banyak gerbang yang Tuhan mau berikan. Apakah kita sangat antusias atau itu beban? Atau itu hanya sekedar kegiatan? Atau itu sekedar kompetisi dan bukan livery? Ya. Bagaimana kehidupan doa kita? Ini kan saya cek ulang ya. Hari ini saya suka ini loh saudara. Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Oke. Siapa yang sehari 2 kali sikat gigi? Ya. Siapa yang Senin Kamis sikat gigi? Sikat gigi aja saudara sehari 2 kali. Siapa yang baca Alkitab seminggu sekali? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mandi seminggu sekali? Nggak ada kan? Siapa yang doa setiap hari? Bukan doa makan ya saudara. Doa makan 3 kali sehari. Maksud saya begini, kita ini seringkali tidak konsisten. Jadi kita tidak bisa menghasilkan. Tuhan sudah mau pulihkan, nggak jadi. Nggak jadi karena nggak konsisten. Ya saudara, ini kisah nyata. Satu hari saya dengan Bu Ella itu diskusi mau menaikkan seseorang di sekolah menjadi supervisor. Besok kita mau naikkan. Ceritanya sore mau dipanggil, kita ajak ngomong. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok paginya dia WA, saya mengundurkan diri dari Mahanaim. Nah seringkali menurut saya begini, Tuhan sudah mau tinggal sedikit 1 langkah lagi, hari itu kita tidak konsisten. Breakthrough-nya gak jadi saudara. Ulang lagi. Bisa nangkap ya? Nah makanya kita harus punya kehidupan doa yang konsisten. Saya bersyukur Tuhan latih, rasa nggak rasa hadirat Tuhan, saya tetap hadir. Ya mungkin satu sisi bersyukur punya plekmatik, punya kebekuan, jadi ya paksa aja pokoknya doa ya. Tapi kan makin kesini kan makin nggak boleh ya saudara. Kita harus datang harus dengan gairah, dengan kerinduan. Apakah saudara berfungsi? Ada punya inner peace dan keintiman dan sebagainya. Saya sudah bahas yang lalu. Nah kita akan masuk dengan emotion saudara. Next. Alkitab berkata janganlah gelisah hatimu. Tapi kalau bahasa Indonesia dikatakan let not. Artinya saudara yang mengizinkan sebenarnya hatimu gelisah. Engkau mengontrol emosimu sebenarnya. Ya. Setiap pagi tetapkanlah moodmu. Kalau saya punya ritual, setiap pagi Tuhan saya setiap pagi pokoknya saya memulai dengan pujian penyembahan 1 jam. Kenapa? Kalau saya diam saya tidur saudara. Tapi kalau pujian penyembahan itu seringkali Tuhan hadir. Saya set mood saya mulai dengan praise and worship. Amen. Itu saya. Saudara boleh set, mungkin saudara mau nari, set. Karena kalau engkau tidak set moodmu, suasana hatimu, orang lain atau iblis akan set moodmu. Ya. Saudara set mood datang ke sini, pokoknya aku mau beribadah. Aku mau nangkap yang dari Tuhan. Let not your heart be troubled. Jangan biarkan. Artinya di tanganmu, betul? Tetapkan aja ngomong. Ya kadang-kadang saya berkati ceritanya ibu dulu ya kalau ibu mau marah, dia berkata dia mandi, dia teriak-teriak, dia marahin, itu lagi set emosinya.
gak marah, enggak begitu. Ini bukan marah yang ibu suka ngomelin kita, bukan. Ini amarah lah mungkin pakai bahasa gampang. Saudara bisa set kok. Amin. Bilang kiri kanan, saya bisa set mood saya. Ya. Saya dengarkan seorang hamba Tuhan, namanya Neville Johnson, sudah meninggal ya. Dia berkata, kalian memasuki the greatest revival di depan. Bahkan hari ini dia bilang, engkau tidak bisa hidup dalam self pity lagi. Gak bisa. Aku lagi gak mood nih pelayanan. Sorry ya, gak bisa saudara. Saya senang kalau istri saya tuh punya statement-statement yang menurut saya ya luar biasa. Dia berkata begini, yang pilar itu gak boleh capek. Saudara bayangkan yang saudara yang menyadari pilarnya itu bilang aku capek mau istirahat. Gak boleh capek. Bukan berarti saya gak boleh tidur saudara ya. Capek hati, capek perasaan, capek menabur, capek pelayanan. Gak bisa saudara. Self pity harus dihapus dari kamu saudara. Amin. Ya, yang harus ada apa? Self control, penguasaan diri. Tetapkan yang berikutnya, emosi, untuk urusan emosi. Tetapkan apapun yang dari luar, jangan biarkan mengganggu perasaanmu buat Tuhan. Ya, seperti saya bilang dulu ya, seringkali kalau saya mau retreat, itu anak-anak sakit, saudara. Kadang-kadang tiga-tiganya. Terus nggak tahu kadang-kadang ada suasana saya dengan istri itu panas, padahal nggak ada ribut, nggak ada, tiba-tiba panas gitu. Sampai waktu itu belum terlalu ngerti perang, ya. Kita cuma punya perjanjian, pokoknya kalau mau pelayanan tutup mulut aja. Karena kalau didiskusiin pasti perang besar. Sampai sebegitunya. Dan saya harus menetapkan hati, apapun dari luar tidak boleh ganggu hati saya. Amin. Enggak mudah. Tapi kita bisa latih. Dan udah bayangkan kalau misalnya Bapak Presiden berkata, hari ini aku enggak mood ngambil keputusan. Ya repot negara ini saudara. Atau sebagai kepala rumah tangga, pokoknya hari ini aku enggak mood ketemu siapa-siapa. Jangan dekati saya, kecuali saudara minta izin, saya mau berdoa, mau berendam. Tapi seringkali itu saya lakukan. Kali nggak mood ngomong, saya nggak akan ngomong kok saudara. Dengan wajah yang menyebalkan saya tahu. Keluarga saya tahulah, papa ini lagi menyebalkan. Tapi udah nggak masanya lagi saudara. Kita harus set suasana hati kita. Amin. Set mood dan tetapkan di hati apapun dari luar. Jangan biarkan masuk dalam hatimu. Saya semakin kesini semakin tahu saudara, betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan Yesus. Saya kasih contoh, mungkin kan sempat viral ya, ibu cerita saya buat pagar dan sebagainya. Dan salah satu orang yang harusnya punya alasan untuk berbuat dosa, kita nggak punya alasan berbuat dosa. Amin. Loh, walaupun kita mungkin 1-2 kali bisa jatuh, tapi kita nggak ada alasan berbuat dosa. Ayatnya berkata, kamu sudah terima benih ilahi dan kamu tidak bisa buat dosa kok. Tapi satu hari kenapa saya renungkan waktu sempat viral itu, saya renungkan kapan ya sampai bisa begitu. Nah satu hari saya pulang dari Belanda, saya ini ketemu tante saya ya, non Kristen, dan dia tanya begini, Luk, kamu sudah punya pacar belum? Saya bilang belum tante. Lah kamu paling kayak papamu, istrinya banyak. Sudah tiba-tiba ada kemarahan ilahi menurut saya. Walaupun dia bukan Kristen, saya berkata, saya ini percaya Tuhan Yesus. Saya ciptaan baru. Saya bertekad cuma 1 istri bahkan 1 pacar. Itu menurut saya ya kayak pilar yang sangat kuat tertancap. Dan saya berkata begini, biarkan dari hidup saya dan keturunan berikutnya selesai yang lama. Maka saya katakan, darah Yesus, pengorbanan Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus itu cukup buat kita saudara. Saya tertempelak dengan statement seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau di perjanjian lama orang berbuat dosa itu tanpa Roh Kudus di dalam hidupnya. Tapi kita berbuat dosa bahkan secara sadar dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya firman berkata jangan dukakan Roh Kudus itu, saudara, tempel itu saudara.
Saya berkata bukan saya sempurna, enggak, masih jauh. Tapi saya belajar. Saya sudah disclaimer, saya bukan ahli ilmu hati. Tapi ini menjadi sebuah terus yang saya tanyakan. Ya, next. Ini dampaknya ke tubuh saudara. Ini ayat saudara, saya tahu saudara semua tahu. Hati yang gembira. Apa saudara? Kita punya alasan untuk bergembira kok. Saudara dicintai, saudara diingini. Saudara dihargai. Harganya menurut saya terlalu mahal untuk membeli kita dengan darah Yesus. Kita nggak punya alasan untuk nggak bergembira kok. Masukkan ini saudara. Saya melatih kok untuk selalu kalaupun bersih sebentar aja. Karena kadang-kadang masih ada reaksi-reaksi yang negatif. Tapi nggak boleh lama-lama. Saya suka terjemahan The Message and the Passion, saudara. Wah, keren banget. Saya gabungin tadi malam. Rayakan Tuhan sepanjang hari dengan perayaan sukacita. Wow. Saudara setiap hari bisa merayakan Tuhan. Loh, saya ini kalau pergi sama ibu, maaf ya ceritanya banyak tentang ibu. Karena saya sering mengamati. Ibu mau tidur? Iya, saya mau tidur. Oke. Bangun tidur saya tanya, dapat apa? Karena saya tahu pasti kalau nggak firman, mimpi saudara. Mimpi tentang Bali gitu. Saya bilang ajaib, itulah merayakan dimanapun kapanpun, bukan minum Coca-Cola saudara ya, merayakan Tuhan. Tolong ayatnya jangan ini. Tolong ayatnya, saya belum selesai baca ayat. Setiap hari di setiap musim kehidupan, dalam hidup kita ini ada musim semi, semuanya indah saudara. Ada musim panas, kayaknya semua pengen bikin saya marah gitu ya. Ada musim dingin, kayaknya nggak ada kehidupan. Tapi di setiap musim ada Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Maksudku, bersenang-senanglah di dalam Dia. Biarkan sukacitamu meluap. Karena harusnya orang Kristen seperti ini ya. Sebenarnya ini masuk di sikap, tapi saya udah ingat begini. Kalau ini juga jadi sikap kita. Saya suka sikapnya Bu Iren berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu loh. Jadi kita gak punya alasan dong sebenarnya untuk tidak bersuka cita. Kita mungkin gagal, Tuhan bisa buat kegagalan kok. Saya yakin kalau saya nggak minder ya, kalau saya nggak minder dan penakut, mungkin ini tidak terjadi. Ya, memang sudah tidak terjadi. Mungkin saya sudah bergaul dengan banyak wanita, mungkin dengan pelacur. Tapi saya lihat kelemahan, ketakutan saya itu menjadi pagar waktu itu. Bisa nangkap ya saudara? Tetap membawa kebaikan. Bisa nggak taruh itu nanti menjadi attitude saudara? Bisa nangkap ya? Oke, kita masih mempelajari dulu emosi. Saya selalu hari-hari ini kalau baru pusing sedikit saya bilang hati yang gembira adalah obat. Itu lebih kuat dari sebutlah nama obat kimia apapun. Ini saya belum ngomong darah Yesus loh, baru hati yang gembira. Ya. Saya ada waktu beberapa pusing sedikit saya bilang Tuhan enggak, aku percaya ada hidup yang kekal dalam hidupku, itu mengalir membuat aku sehat dan kuat. Nah, sejak saya lakukan itu saudara, menurut saya udah 2-3 bulan ini saya pilek pun tidak saudara, batuk pun tidak. Kita memang harus hidup masuk heavenly realm. Ya toh? Oke. Tapi yang banyak orang tidak lakukan adalah hati yang tenang. Ya, kalau hati yang gembira obat berarti sudah sakit ya, perlu obat. Kalau hati yang tenang dikatakan menyegarkan tubuh. Kalau saudara mulai loyo, mungkin hatimu nggak tenang. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Don't let not your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu apapun. Saya belajar begini, menghadapi setiap tantangan besar, itu adalah kesempatan buat mujizat besar. Itu nanti cara pikir tuh, yang terakhir. Makanya Yakobus kan berkata, pasal pertama ayat yang kedua, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau The Message berkata, ketika tantangan dan persoalan ujian datang kepadamu dari segala arah. Sudah bayangkan, cara kita melihat ini menentukan hati kita ini tenang apa enggak. Ya. Kalau misalnya sudah butuh sesuatu, Tuhan ini waktunya aku ngalamin Tuhan. Saudara, kita ini nasibnya baik saudara. Amin.
saudara berada di bawah pimpinan impossible is nothing. Jadi saudara harus menghadapi hal-hal yang impossible. Ya? Oh iya, kenapa Bu? Oh iya, kemarin kami ke daerah Tabanan, saudara. Mereka ini datang sama lihat Bu Iin, lihat saya. Aduh, terima kasih. Saya cuma lihat Bapak dan Ibu di YouTube, katanya. Saudara, cuma dengan kesaksian kami dalam 1 tahun dari nggak punya tanah, sekarang punya bangunan udah mau tingkat ketiga, punya TK, punya SD, tanpa donatur tetap. Nah, itu rival yang bagus, Ya. Sangat sederhana, tapi menurut saya sangat efektif banget, ya. Dan 80 murid dan ada banyak tunanetra, saudara. Yang main keyboard itu kayak Stevie Wonder, saudara, ya. Tunanetra, ajaib, saudara. Dan banyak orang Hindu di situ juga. Itu ajaib, saudara, ya. Tapi kita kembali ke hati yang tenang. Bagaimana hatimu? Ini inner peace. Kalau sudah mau inner peace, nontonlah Kung Fu Panda 3, saudara, ya. Itu mengalahkan dragon, saudara. Mengalahkan dragon itu dengan inner peace. Saudara, kadang-kadang orang itu ya gampang diprovokasi. Saya ingat, saya punya teman namanya katakan S. Itu sering digodain, saudara. Karena kalau digodain itu dia respon, dan orang tuh seneng banget kalau dia merespon, marah, ntar mukanya merah gitu ya. Saya kasih tahu, saya colek dia. Gini ya, saya ajarin. Kalau digodain, kamu diem aja. Orang akan diem. Dan benar dia lakukan, orang diam, saudara. Nah, seringkali kita ini iblis baru colek-colek dikit, kita terpancing, saudara. Saudara mungkin baru ngomong nyinggung sedikit sudah terpancing, hatinya nggak tenang. Ya, let not your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu gelisah dalam kesulitan. It's in your control. Itu dalam kontrol saudara. Ya, nggak boleh ngomong kebanyakan bahasa Inggris. Ya, mungkin karena pakai batik keren saya. Ya. Bagaimana punya hati yang tenang? Tadi saya berkata, saudara renungkan firman. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun. Jadi kalau misalnya ini mau mengganggu, ini baik kok, Tuhan buat kebaikan. Ya. Dan yang ajaib, saya nggak sempat cari bahasa New Living Translation, sebenarnya sangat bagus. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan, let not gelisah dan gentar hatimu. Artinya saudara bisa ambil damai itu, Tuhan sudah berikan. Damai yang melampaui segala akal. Kecuali begini, saudara, kadang-kadang alarm kita bunyi, itu beda, saudara. Ini ada sebuah kegelisahan yang nggak normal, takutlah gitu ya. Saya waktu itu ke Ambon, tetap iblis itu akan menggoda kok. Lah paling juga nanti kamu mabuk, apalagi puasa lagi gitu, saudara. Udah kurang tidur, itu biasanya kan kalau digoyang-goyang pusing, saudara. Dan saya tanya sama yang ikut saya, kamu ikut nggak waktu Bu In datang? Ikut. Goyangannya gimana? Ini lebih keras Pak. Waduh, 1,5 jam. Gitu. Saya tarik napas, buang pelan. Saya mulai bayangkan, Tuhan, aku mau menikmati ini bersamamu. Saya goyang-goyang ikutin gerakan. Nggak kerasa sampai. Wah, karena saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini nggak lucu. Saya mau seminar, mau KKR tapi mabok. Lewat, saudara, ya, puji Tuhan. Pulangnya juga lewat. Saya mau berkata, dia Jehovah Shalom. Dia berikan shalom buat kita. Kalau shalomnya nggak memerintah, berarti Tuhan tidak memerintah saudara. Saudara biarkan ketakutan, saudara biarkan masalah mengganggu hatimu, saudara biarkan kemarahan mengusikmu. Oke, next, emotion terakhir. Saya masih ada waktu, Kak Bu? Saya dengarkan khotbah dari Neville Johnson, menurut saya bagus sih, ya. Kita ini harus punya simfoni kehidupan, saudara. Hidup kita ini setiap hari merupakan sebuah simfoni. Mulai dengan apa? Mulai dengan berterima kasih, Thanksgiving, kemudian gratitude. Saya nggak sempat cari ada nggak sih khusus Thanksgiving doang di bahasa aslinya di Yunani gitu ya. Tapi ketika kata bersyukur itu pakai kata gratitude sebenarnya. Dikatakan karena kemudian yang kedua gratitude, yang ketiga adalah love. Tadi Ibu itu sudah bahas dengan sangat bagus tentang mengasihi. Jadi saya nggak usah bahas lagi. Cuma saya membedakan apa bedanya berterima kasih dengan gratitude.
atau bersyukurlah ya. Saya nggak tahu terjemahan Indonesia yang tepat. Karena biasanya cuma menerjemahkan gratitude gitu kan, nggak menerjemahkan saudara. Berterima kasih itu kalau saya dikasih air misalnya, saya bilang terima kasih gitu ya. Kalau nggak berterima kasih keterlaluan saudara. Saudara setiap pagi bisa bernafas, bangun tidur, berterima kasihlah. Bayangkan kalau sudah bangun tidur tidak bernapas, meninggal saudara ya. Kalau saudara bisa pipis, berterima kasihlah. Kakek saya meninggal nggak bisa pipis loh, perutnya besar. Saudara bisa kentut, bersyukur. Bayangkan nggak bisa kentut, kembung perut saudara. Ya, apalagi habis operasi ya. Saya katanya saya ini ahli mengeluarkan kentut saudara. Jadi kalau orang habis dioperasi disuruh saya doain, nggak lama kentut katanya, gitu ya saudara. Itu berterima kasih. Tapi gratitude itu menurut saya begini. Saya punya tante dari ayah saya cukup jauh. Ini dulu main judi ceritanya, udah meninggal ya, orang saya boleh cerita. Dan dikejar-kejarlah penagih hutang. Dan dia melarikan diri ke rumah kami. Saya rasa cukup lama ya, berapa lama ya Ci? 3 bulan. Ya pokoknya udah habis-habisan ya, kita kasih makan semuanya lah. Saudara tahu gratitude-nya dia, kalau dengar ibu saya sakit atau ayah saya sakit atau acara apapun, dia akan datang. Apapun kesibukan dan kondisi dia, itu gratitude. Nggak peduli saudara keadaan. Loh, kita ini harus punya gratitude. Kita ini ditebus darah Yesus. Yesus mati buat kita nggak punya alasan untuk nggak gratitude kok. Makanya Pak Yusak berkata waktu Tuhan berkata, kamu sudah kudidik dan sebagainya, kalau sekarang aku lempar ke neraka, beliau cuma berkata, aku ini hamba Tuhan. Gratitude. Gratitude itu sebuah sikap menghargai dalam segala keadaan, mengekspresikan ucapan syukur dan penghargaan setiap hari dalam kehidupan, dan walaupun tidak ada sesuatu yang exciting yang terjadi. Saya makin hari makin mencari Tuhan. Kalau saya ini dipakai seperti ini, ya, bukan anak pendeta, dibawa sejauh ini, ditebus dari nggak ada apa-apanya. Saya cuma punya gratitude, harus punya gratitude. Tuhan itu terlalu baik. Apapun, bahkan mungkin kondisimu lagi nggak punya apa-apa, kita ini harus punya gratitude. Terlalu mahal, terlalu baik Tuhan yang lakukan buat kita. Ya, makanya dikatakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Ini pakai kata gratitude. Apapun keadaanmu, kita punya alasan untuk gratitude karena Yesus. Ini bukan klise saudara. Yesus satu hari buat perumpamaan gini sama Simon, ya, Simon si kusta kalau nggak salah. Simon orang Farisi, sorry. Ada orang pelacur yang mengurapkan kaki Yesus sama dia. Orang yang banyak diampuni dosanya akan mengekspresikan gratitude lebih besar. Semakin saudara ngerti saudara orang berdosa, saya orang berdosa, tidak punya hak apapun, kita akan semakin punya gratitude. Maka kita ini perlu lompatan saudara. Kalau katakan, ayo ambil yang kamu perlukan. Tuhan, aku ini sejujurnya perlu apa lagi? Punya istri cantik, punya anak ganteng, punya mobil adalah ya, walaupun bukan Ferrari. Dan saya juga nggak pengen Ferrari, saudara. Saya mengikuti jejak pemimpin, ya. Kijang forever, ya toh. Memang menurut saya paling enak kok Kijang itu, ya. Terus uang ya, walaupun belum 1 T, adalah saudara ya. Yang saya rindukan, ini bukan klise, saya cuma pengen Tuhan itu selalu hadir. Kan saya berkata, Tuhan, walaupun khotbah saya ini nggak rame, bahasa datar, nggak bagus, yang penting Tuhan hadir. Tapi kita harus melompat, harus masuk dalam kelimpahan. Menurut saya itu PR saya saudara ya. Bersyukur dari kata Karisteo, artinya to be grateful. Renungkanlah karya Tuhan dalam hidupmu. Renungkanlah pengorbanan Tuhan. Saudara, kita nggak punya alasan, satupun alasan untuk tidak gratitude. Ya, kalau kasih itu saya kasih 2 aja. Definisi kasih itu, pertama, kasih itu adalah melakukan yang Tuhan mau. Yang kedua, 1 Korintus 13 berkata, kasih itu long suffering.
kasih itu bukan romantisan, tapi long suffering. Kalau Yesus menderita, masa kita nggak rela menderita? Nggak usah dicari-cari, saudara. Kalau hidup benar, ya, saya ingat waktu saya kecil sama cici saya, setiap kali kami mau doa pagi 4:30, itu kami harus sembunyi-sembunyi, saudara. Dan pulang cepat-cepat, karena nama gereja itu terlarang, saudara. Kalau kami ibadah ketahuan, udah itu kena sesi, saudara. Ya, tapi itu membuat kami punya kerinduan akan Tuhan lebih gila lagi. Itulah perlunya long suffering. Ya, itu tadi menurut saya Ibu membahas lebih bagus tadi tentang mengasihi. Next, attitude. Dikit saja saudara, cepat ya. Tolong. Ini sikap mengacu pada keseluruhan kualitas, perspektif, dan pandangan seseorang terhadap seorang atau suatu situasi. Kombinasi keyakinan, emosi, pemikiran, dan perilaku yang membentuk cara seseorang merespon berbagai keadaan. Contohnya ya, menurut saya kita harus tahu salah satu value yang ditanam di sini suka dididik. Kalau saudara suka dididik, bersyukurlah kalau ibu ngomel. Itu akan beda. Tapi kalau lihat, aduh ini maaf ya, kenapa sih ngomel terus? Apa kita ini kurang baik? Apa ini kita ini kurang all out? Itu sikap, saudara. Dipengaruhi oleh value. Dipengaruhi dengan cara pandang. Bisa nangkep ya? Kalau definisinya begitu dari kata Google ya. Tapi jalannya begitu. Tadi saya kasih contoh Roma 8:28. Kalau kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan, marilah bersyukur. Bersyukur, ngalamin apapun bersyukur. Itu sikap, itu attitude. Ya. Nah, karena hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu sangat hargai. Nah, menurut saya ibu sangat menghargai hadirat Tuhan. Makanya kalau hadirat Tuhan gak muncul, siap-siap akan naik ke sana. Saudara, kita akan ditegur, enggak begitu caranya nyanyi. Itu attitude. Attitude kita seringkali enggak benar. Ya. Cara kita menyiapkan, cara kita berdoa. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, you must have the same attitude. Kamu harus punya sikap yang sama, pikiran perasaan yang sama yang Yesus punya. Loh, standarnya Yesus loh. Standarnya Yesus. Apa mengosongkan dirinya? Enggak penting, saya suka banget statement ini. Enggak penting perasaan kita, enggak penting kehendak kita, enggak penting selera kita. Bahkan enggak penting mood kita. Kita harus punya sikap seperti Yesus, attitude, pikiran, perasaan yang ada di dalam Yesus. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau bahasa Inggris katakan bukan tidak berguna, unworthy servant. Kita ini hamba yang gak layak, saudara. Gak layak dapat pujian sebenarnya. Apapun yang kita lakukan Tuhan yang kerjakan kok. Betul nggak? Tapi berapa sering, wah kalau ada orang muji, tadi aku diberkati lu dengan heart matter. Apalagi kalau diulang-ulang, saudara ya. Waduh, itu bicara hati tadi. Padahal semuanya dari Tuhan. Kita tahu loh semuanya dari Tuhan. Tapi nggak gampang untuk berkata, hendaklah kamu berkata kami hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi itu harus dimasukkan hari lepas hari, ya. Walaupun kadang-kadang masih klise, enggak apa-apa, masukkan saudara. Satu hari itu jadi daging. Ya, next. Ini sikap bekerja keras. Paulus berkata, karena anugerah Tuhan, aku bekerja keras lebih daripada semua orang lain. Tapi bukan karena aku, tapi karena anugerah. Saya mau buat statement. Anugerah itu ability, saudara. Anugerah itu kemampuan, bukan alasan buat berbuat dosa. Ini ayatnya bilang gini, bahasa aslinya pun dari kata charis, artinya ability. Makanya kita selalu minta Tuhan anugerahkan supaya kami ini mampu tepat. Tuhan rekayasa supaya kami tepat, ya. Buat ruang untuk kesalahan satu sama yang lain. Make allowance. Kita ini manusia kadang buat kesalahan.
baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kita harus punya ruang. Untuk punya ruang buat orang lain, kita harus punya tabungan emosi. Kita ini sudah diampuni. Jika Anda berpikir Anda adalah orang yang terlalu penting untuk membungkuk membantu orang lain, padahal sebenarnya tidak, Anda hidup dalam penyesatan. Jangan menganggap dirimu penting, ya. Kalau ke bahasa ibu ini adalah kita ini tergantikan. Saya dan saudara tergantikan. Mari tersungkur, mari begging sama Tuhan, mari punya sikap Tuhan. Ya, lanjut cepat saja. Respon. R-nya ya, begitu T selesai. Responsibility itu adalah responsibility. Ya. Itu ayatnya itu supaya cepat begini aja. Gampangnya begini saudara. Kalau satu hari, misalnya saya datang ketemu Miss Cherry, ya, dan saya tiba-tiba marah-marah sama Miss Cherry. Saya yakin Miss Cherry akan marah-marah. Karena nggak ada alasan. Tapi kalau misalnya orang gila tiba-tiba marah-marah sama Miss Cherry nggak akan marah-marah. Karena kalau dia marah-marah dia lebih gila dari orang gila. Saya mau katakan apa sih? Kita itu bisa merespon kok sebenarnya dengan benar. Ya, dikatakan begini, di antara stimulus atau yang menggoda dan respon itu ada sebuah ruang waktu jeda, walaupun sedikit. Itu adalah kuasa kita untuk memilih respon. Nah, saudara, saya baru ngecat mobil yang putih. Saya nggak lihat, tapi waktu saya ke Jawa, kenapa bunyi ya mobil depannya? Akhirnya pulang sampai rumah, penyok saudara. Baru baru dicat, mungkin baru 3 hari saudara. Saya bilang, Yehuda tolong lihat CCTV. Di CCTV ternyata ada orang tersandung nabrak mobil saya, buak gitu ya. Saya mau marah tapi ya kasihan gitu ya. Saya diam terus saya bilang, Daniel juga bilang yang sama. Untung ada mobil kita. Kalau enggak dia terjerembab ke bawah. Yang saya sayangkan orangnya itu nggak datang kepada saya dan minta maaf, itu aja sih. Saya nggak minta ganti saudara ya. Tapi yang karena respon benar menurut saya diperbaiki. Dan yang membawa itu berkata, itu teman saya, gratis saudara, gratis. Jadi mulus lagi lah mobil saya. Itu respon, hal kecil saudara. Kita punya celah kecil untuk merespon dengan benar. Ya, kalau perlu tarik napas dulu. Ini ada orang marah-marah kenapa ya? Tarik napas. Saya pernah dimarahin, saya rasa Ibu Wiren Kos ingat. Ada oma-oma nggak suka anaknya masuk rumah Shalom. Ibu Kos nggak bisa, saya dimarahin 1 jam saudara. Di TK itu, nggak tahu guru TK masih ingat nggak? Saya bilang iya oma, maaf oma. Saudara habis keluar dia pulang, saya pengen marah. Tapi saya bilang nggak, saya kebas. Saya kebas dan saya harus ketemu guru dan harus ketemu yang lain. Nggak marah. Kita bisa merespon dengan benar ternyata. Itu namanya responsibility, tanggung jawab kita. Amin. Dan itu akan bagus buat jantung, tapi juga bagus buat hati ya. Jangan biarkan kejahatan mengambil yang terbaik daripadamu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang makin jahat sama kita, berkati lagi makin menggila. Amin. Ya, itu singkatnya begitu. Jika seseorang berlaku tidak adil kepadamu, nah ini kan sering terjadi ya. Nggak salah, udah kerja keras, diomelin, nggak dikasih tahu lagi mau diomelin. Ya, gunakan kesempatan itu untuk mempraktekkan kehidupan kehambaan. Wow, ini saudara perlu merenungkan ini ya. Tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan murah hati. Ya, cepat saja. Next thoughts. Karena waktunya sudah kelamaan. Ini menurut saya filter. Kita harus punya filter di otak kita ini, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Kalau yang saudara dengar nggak benar, saudara kebaskan aja. Jangan iya ya, kenapa begitu? Masuk saudara. Kemarin saya cerita sama ibu tentang COVID, saudara. Itu saya gara-gara lihat itu loh, saudara. Ada yang kirim klip tentang virus. Saya cuma ngomong gini, waduh, saya cuma ngomong begitu loh, saudara. Itu kayak zet, langsung 2 minggu sakit. Tapi yang kedua nggak bisa masuk. Ya. Kemudian semua yang mulia, kalau itu nggak mulia, kebaskan. Semua yang adil, ya, semua yang suci, yang kudus. Saya satu hari pergi pelayanan sama Ibu Kos sama Nita Deborah ke satu kota di ujung Indonesia. Kalau mau pelayanan kan nggak berani macam-macam ya, baca kitab, bahasa roh, mendarat, masuk satu rumah hotel.
Saya bilang, kenapa ini kotor sekali ya, kepala saya ini kotor saudara, pikirannya kotor sekali. Saya naik napas, saya diam. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu nih ada di mana? Kadang-kadang perlu mikir juga ada di mana ya saudara ya. Oh ya, saya ada di sini. Saya langsung ingat data-datanya. Ini banyak AIDS di sini, banyak kemabukan. Oke Tuhan, kalau gitu saya kebas-kebas, saya bersihin. Bersih itu filter. Kalau saudara baca Alkitab, renungkan firman, itu akan otomatis bekerja. Ini nggak enak nih, ini nggak benar nih, ya. Bahkan kita udah diajarin, ini anginnya nggak enak nih, betul? Ini suasana nggak terbuka nih, nggak open heaven. Sampai diajarin seperti itu kita itu. Tapi seringkali yang di diri kita nggak punya filter. Apa juga iya masuk. Ini filternya ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, udah tahu itu gosip. Sih didengerin dan diomongin. Itu mengotori hati, itu mencemari hati ya. Pikirkanlah semuanya itu, ada 8 hal yang saudara harus pikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau The Passion itu keren. Ya, berpestalah pada semua harta karun alam surgawi. Kita punya segala yang ajaib ya. Dan penuhi pikiranmu dengan realitas surga. Inilah heavenly realm. Biarkan surga turun, dan itu mulai di pikiran kita. Oke? Saya tutup dengan ini aja, bahwa saudara harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Silakan.